Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sebungur 2016. Mohon maaf saya belum bisa ke transmigrasi 2017 ya. Insya Allah nanti kapan-kapan bisa ke sana ya. Karena jalanan kemarin sempat diguyur hujan, jadi belum sempat ke sana ya. Posisinya jalan di sana masih dalam proses perbaikan, jadi banyak yang berlumpur seperti itu. Dan saat ini saya berada di lahan transmigrasi tempatnya Pak Sutrisno. Ya betul, Pak Sutrisno, asal Magelang. Nah, saat ini juga beliau mulai menanam daun bawang ya. Di sini saya lihat daun bawangnya juga bagus-bagus, subur-subur ya. Tuh, lagi disemprot hama itu. Bukan hama ya, semprot daun supaya tambah subur. Jadi daun bawangnya seperti ini. Tuh. Tidak ada bercak ya, bagus sekali seperti ini enggak ada bercak, padahal kemarin sempat dalam beberapa hari di sini sempat tidak hujan ya, tapi disemprot menggunakan sanyo ya, karena daun bawang ini harus banyak air ya, maksudnya enggak kekurangan air lah, seperti itu. Harus banyak air, jadi bisa hijau-hijau seperti ini. Ini memang sih tanaman ini sangat digemari ya, untuk di daerah Sebungur maupun di transmigrasi SP sana ya. Itu sangat digemari. Satu, harganya lumayan masuk ya untuk petani, karena 1 kilonya masih mencapai 40.000 ya 1 kilonya. Dan perawatannya juga sangat ya, mudah, maksudnya mudah, nggak begitu rumit. Ibaratnya daun bawang ini tuh nanam itu nggak terlalu seperti tanam lombok maupun tanaman padi ya. Daun bawang ditanam, dipupuk 2 kali. Kalau ada hamanya disemprot, kalau nggak ada ya nggak usah disemprot ya. Nah, sangat mudah, ya maksudnya mudah, bukan sangat ya. Jadi di sini sangat digemari sekali untuk tanaman daun bawang. Banyak petani transmigrasi maupun petani perantau ya, sangat digemari sekali di sini. Dan di sini tempatnya Pak Tris ini baru tahun ini dibuka ya, karena tahun sebelumnya di sini lahan ini semua masih acap ya. Tahun 2004 itu masih 24 ya, maksudnya itu di sini masih acap ya. Tapi alhamdulillah tahun ini Pak Tris bisa tanam daun bawang di lahan transmigrasi dan bisa tumbuh subur seperti ini ya. Itu beliau di sana masih menyemprot daunnya supaya tumbuh, daunnya hijau. Padahal ini tanahnya tidak dikasih lembut ya, cuma dibalik seperti ini ya. Dari tanah ini ngambilnya juga nggak dalam-dalam nih, cara Pak Tris ini nggak terlalu dalam, cuma ambil di atasnya ya. Karena ini kalau tanah ini ngambilnya terlalu dalam, tanah yang bawah kan piritnya atau zat asamnya itu terlalu tinggi. Tapi Pak Tris ngambilnya di atas aja ini. Jadi yang tanah yang subur itu diambil di sini ya, untuk nutup di sini. Kalau terlalu dalam, piritnya naik, tanaman pun kurang subur, kayak mati segan, hidup tak mau gitu. Unding-undingan lah cara wong Jawa nih, unding-undingan. Tapi di sini Pak Tris ini sudah membuktikan bisa
tanam daun bawang di lahan transmigrasi, karena sebelumnya di sini memang belum pernah, mungkin pernah dulu ditanami padi, mungkin nanti tanya sama Pak Tris sendiri ya, karena beliau lagi aktivitas nyemprot. Nah, di sebelah sana juga tempatnya Mas Agus. Nah, baru tahun ini juga ya mulai menanam daun bawang. Alhamdulillah sudah banyak juga, biarpun belum apa namanya, belum hijau seperti ini, belum hidup seperti ini, tapi di sana sudah mulai hidup juga, terus tambah juga gulutannya, tambah banyak yang ditanam. Jadi seperti itu. Nah, itu Mbah Trisnya di sana. Tanaman kangkung pun suburnya itu. Jadi alhamdulillah di sini semakin banyak, kemungkinan nanti setelah tanggul jadi ya, tanggul selesai, tanggul blok selesai di 2016 ini semakin banyak petani yang mulai pertaniannya, karena sebelumnya di 2016 ini memang bukan nggak mau digarap ya, tapi dalam kondisi terkena air pasang seperti itu. Jadinya warga memutuskan yang lahannya tidak bisa digarap ataupun terkena pasang, memutuskan untuk tinggal di luar untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Seperti Mas Agus juga ya, Mas Agus juga seperti itu, harus kerja di luar karena di lahan di sini ditanami sayur belum bisa, hanya bisa ditanami padi, itu pun belum maksimal hasilnya untuk padi di sini seperti itu. Ini Pak Trisnya di sini lagi sambil nyemprot, sambil bersih-bersih rumput maksudnya. Laten jabutin rumputnya. Iya. Amit Pak, nambah mic Pak. Jadi Pak Sutrisno asal Magelang, Magelang, Jawa Tengah. Untuk baru kali ini ya Pak Tris di sini tanam daun bawang ya Pak Tris? Baru kali ini. Baru kali ini. Sebelumnya Pak Sutris ini pernah tanam apa di lokasi sini? Padi aja. Padi. Kalau padi bagaimana Pak? Padi setahun sekali, cuman hasilnya ya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Karena dikarenakan di sini sebelumnya memang nggak bisa tanami sayur ya Pak ya? Bisa tanam sayur, lokasi pasang surut. Pasang surut. Betul. Airnya terlalu berlebihan. Betul sekali. Jadi alhamdulillah nih Pak Tris sekarang bisa tanam daun bawang. Ya saya lihat di sini daun bawangnya juga hijau bagus. Walaupun tapi Pak Tris ini memang dulunya pernah bertani kan? Pernah. Ya, pernah bertani, karena di sini bukan Pak Tris nggak mau ngelola ya, tapi karena kendalanya air ya. Air. Susah sekali kalau air diatasi, apalagi airnya faktor alam ya. Kita tidak bisa melawan seperti itu. Untuk tanahnya di sini ya seperti ini ya. Tanah insya Allah nih makin ya makin bagus. Ya. Ini cara Pak Tris ini hanya dikupas atasnya ya Pak Tris ya. Kupas atas saja. Enggak digali. Memang sih untuk sininya ya paritnya ini lebar. Cuman ini kalau digali terlalu dalam, kalau tanah sini keras bagian dalam kalau kena matahari. Jadi seperti itu. Wah, ini tanaman kangkung cukup subur-subur loh. Pupuknya apa ini Pak Tris? Ini tanpa aku pupuk sama sekali, cuma pakai pupuk alami itu aja. Alami. Ya. Wih, ini tanpa pupuk cuma pupuk alami aja subur seperti ini. Ini kalau dipupuk pakai pupuk seperti pupuk kandang lagi, apa pupuk kimia ya, wah tambah subur lagi nih. Ini bagus banget loh. Tuh. Karena itu cuman uji coba. Untuk konsumsi aja. Ya. Betul. Biar Sedangkan ini kan lahan memang istilahnya baru dibuka pertama untuk tanaman sayur Pak Tris ya. Jadinya wah ini memang kalau hidupnya memang belum maksimal ya, maksudnya. Waduh, ini ada yang keinjak.
Ini ada yang di sini hidup, ada di sini Iya. enggak, karena belum maksimal. Ini tanahnya istilahnya kan belum rata ya. Iya. Dan juga biarpun satu gulutan seperti ini, tingkat kesuburan itu berbeda-beda, nggak sama. Ini nanti pupuknya dicampur pupuk anu apa? Pupuk organik, Pak. Organik ya. Kotoran-kotoran kambing tambah jos tanah ini nanti. Kalau gembur, weh. Memang ini nyemprotnya pakai organik. Organik ya. Ya. Jos tambahan luar biasa ini. Tuh, hijaunya ini hijau. Memang sih apa ya? Maksudnya umurnya baru umur berapa bulan ini, Pak? Belum ada 1 bulan. Oh, ini belum ada 1 bulan ya. Ini belum ada 1 bulan. 27 hari. Nah, sudah hijau-hijau seperti ini nih, bagus nih. Ini sebentar lagi beranak terus umur 2 bulan. Wah, Ya. usaha besar-besar ini. Tanpa bercak ya, ini bagus. Memang di sini mayoritas 2016 itu rata-rata petani semua hampir menanam daun bawang, Pak Tris ya. Karena di sini untuk daun bawang harga juga sangat ya, maksudnya bagus lah ya. Lumayan. Perawatannya juga enggak begitu ribet. Jadi ya sangat digemari, harga juga sangat standar lah, maksudnya masuk lah untuk petani. Coba nanam cabai juga susah hidupnya. Ya, kalau cabai kan perawatannya ya lumayan rumit sih. Ada penyakitnya kalau nggak salah penyakitnya ada satu sih, ulat itu aja. Tapi di sini punya Pak Tris ini kayaknya nggak ada ulat loh. Belum ada ulat ya, alhamdulillah. Jangan. Jangan. Kalau bisa jangan. jangan sampai kena ulat. Ini sudah hijau-hijau seperti ini kok. Bagus nih, seperti ini nih. Ini umur 27 hari Pak Tris ya. 27 hari sudah seperti ini. Ini sampai umur 2 bulan. Weh, besar-besar, gede-gede. Nah, itulah ada tanaman baru, Pak. Tanaman baru 2 hari. 2 hari. Ini tanaman 2 hari ya. Nah, memang masih layu-layu di sini. Di sini juga tuh cara Pak Tris maksudnya kok Mbah terus. Pak Tris ini enggak terlalu dalam nyangkulnya. Ini seperti ini. Tapi bedengannya tetap enggak begitu dicacah. Tapi tetap subur seperti itu karena ngambilnya tanah di atas aja. Itu sudah dipupuk berapa kali, Pak? Ini? Iya. 3 kali. 3 kali. Sudah 3 kali nih. Pakai mutiara sekali, 2 kali pakai gandasil. Ya. Oh iya ya. Jadi sudah 3 kali ya, memang sudah kelihatan hijaunya, hijau dan mantep kok. Nanti kalau udah umur 40 hari baru dikasih pupuk Poska. Oh berarti mutiara 1 kali, gandasil 2 kali. Gandasil untuk daun aja kan? Daun aja. Oh, menghijau daun aja itu. Berarti istilahnya pupuk untuk kesuburan itu belum. Baru 1 kali ya? Baru 1 kali. Baru 1 kali itu pun mutiara. Tapi jadi nanti setelah umur berapa hari hampir panen ya Pak ya? Baru dipupuk lagi. Pokoknya luar biasa lah. Mudah-mudahan nanti kedepannya, ya bukan kedepannya ya, memang sebentar lagi kalau tanggul blok ini selesai, mungkin banyak lagi petani di sini Pak ya. Ya mungkin. Insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Karena apa ya? Saat ini kan kebanyakan yang tidak bertani dikarenakan alasannya bukan alasan apa, alam ya. Alam. Faktor alam. Faktor alam, betul. Faktor alam. Karena di sini kalau cuma mengandalkan nanam padi juga hasilnya kurang begitu maksimal. Mau tanam lainnya kalau yang lahannya belum ditanggul nggak bisa juga kan. Betul. Makanya kadang para tanam ikan pilih usaha di luar, ada yang proyek kerja di pohon sawit. Dikarenakan lahannya belum bisa diolah ya. Belum bisa ditanami. Banyak di sini memang sih yang untuk saat ini ya kerja di luar ya sementara ini,
karena yaitu alasannya ya karena lahannya masih terendam air. Untuk tanam padi di sini memang kadang tanam, kalau lahan di sini luas ya, 1 hektar bisa ditanami semua, tapi hasil itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Karena di sini lahan di sini belum bisa diolah seperti di traktor ataupun di lembutin pakai traktor ya, karena masih banyak kayu-kayu yang terbenam, tunggul-tunggul. Itu pun kalau misalnya dicangkul pun nggak bisa dalam-dalam, nggak bisa dalam-dalam karena di dalamnya itu apa, kalau kedalaman terlalu piritnya naik atau zat asamnya naik. Jos lah, seperti inilah. Alhamdulillah di tahun 2025 transmigrasi Sepungur 2016-2017 banyak lahan dibuka kembali untuk dibuat pertani. Ini kan termasuk bareng sama punya Mas Agus yang sebelah sini. Oh, yang sebelah sini, sebelah ujung. Ya. Tapi berbeda jauh loh. Iya loh, berbeda jauh. Nah, memang sih ya jelas, soalnya begini. Ini cara Pak Tris ini kan begini, enggak terlalu dalam. Jadi tanah yang dalam ini apa ya, enggak dikasih naik ya. Jadi tanah yang cuman dikupas, cuma dikupas saja. Karena terlalu dalam, otomatis yang bagian bawah itu tanah banyak piritnya, banyak zat asamnya, jadi ikut ternaik. Jadi tanah jadi keras, ibaratnya rumput aja tumbuh itu males. Seperti itu. Oh, dan kebetulan itu teman-teman sudah mau pulang di sana, yang ngumpul di tempatnya Mas Agus. Karena ini posisinya sudah sore, jadi saya juga mau pulang ya. Terima kasih sekali Pak Tris. Mudah-mudahan sehat selalu, tanamannya tambah subur, semakin berkembang tanaman daun bawangnya. Terima kasih Pak Tris ya. Sama-sama. Monggo Pak Tris. Monggo. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya untuk tanaman daun bawang di sini. Sebenarnya mudah perawatannya, mudah juga jualnya di sini ya. Makanya banyak sekali penggemarnya. Untuk petani itu rata-rata hampir semua petani di daerah Sepungur maupun di SP sana ya, semua rata-rata itu penanam daun bawang karena harganya ya sangat bagus dan juga apa ya, perawatnya mudah ya. Tapi ya itu harus, nah ini harus menggunakan sanyu ini untuk menyiram ketika pas air kemarin ya, pas waktu kemarau ya. Dan kebetulan biarpun sekarang kemarau, kemarin sudah ada hujan, mungkin air ini sudah enggak asin ya, karena sudah diguyur hujan kemarin 1 hari. Nggak tahu kalau di hulu sana tetap kemarau, mungkin ya sebentar lagi air bisa asin ya di sini. Tapi mudah-mudahan sih ada hujan juga, jadi bisa air nggak asin dan juga bisa untuk nyiram tanaman sayur-sayuran. Karena kebutuhan air hujan di sini di Sepungur itu sangat bermanfaat sekali ya, bukan hanya untuk tanaman ya, tetapi untuk warga transmigrasi sangat membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum, untuk dikonsumsi lah istilahnya seperti itu. Bukan hanya untuk penyiraman, tapi untuk dikonsumsi. Pak, nah ini juga sebagian warga yang kerja di luar seperti ini ya, kerja di luar tapi tetap kembali ke Sepungur setelah jalan ini bisa dilalui ya. Sebelumnya jalan ini nggak bisa dilalui. Beliau juga yang tadi itu yang lewat tinggalnya di Selimut 3 sana ya, tapi setelah jalan ini bisa dilalui, kembali lagi untuk menempati di Sepungur 2016 dan juga mulai bersih-bersih di belakang rumah seperti itu. Jadi mungkin begitu saja yang dapat saya kabarkan untuk pertanian di Sepungur 2016 tempatnya Pak
Sutrisno. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.